Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika Technical Tekstil. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menerapkan sebuah room database pada pemrograman Kotlin. Dimana ini untuk mengetahui bagaimana kita untuk melakukan penyimpanan data lokal menggunakan room database, untuk melakukan operasi CRUD berupa create, read, dan juga delete, serta menampilkannya menggunakan recycler view. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita akan bahas nih, apa sih permasalahan dari praktikum kali ini. Nah, pada praktikum kali ini, permasalahan utama yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana cara untuk menerapkan room database sebagai media penyimpanan lokal atau local storage yang tetap dapat digunakan meskipun aplikasinya itu dalam keadaan offline. Nah, dalam proses implementasinya, aplikasi ini harus mampu untuk melakukan beberapa fungsi, yaitu menambahkan data, insert, mengambil dan menampilkan data dengan fetch, lalu ke dalam recycler view, dan juga menghapus data atau delete berdasarkan item yang dipilih. Nah, seluruh proses ini itu membutuhkan hubungan yang terstruktur antara komponen-komponen utama room, yaitu entity, DAO, dan juga app database-nya. Nah, sebelum dia dihubungin ke bagian tampilan melalui recycler view. Jadi harus terstruktur dulu nih sebelum kita nampilin datanya. Nah, dalam penerapannya sendiri itu ada beberapa tantangan yang muncul selama saya mengerjakannya, di mana tantangan ini dapat berupa seperti bagaimana sih memperhatikan atau memastikan struktur entity itu udah sesuai dengan kebutuhan table, lalu bagaimana untuk mengolah operasi database dengan coroutine agar dia nantinya nggak ganggu main thread, dimana ini akan memastikan bahwa data yang diambil dari DAO itu juga dipetakan dengan benar ke recycler view tanpa adanya error. Nah, tantangan lainnya itu muncul saat menghubungkan CRUD ke UI, dimana datanya ini kan harus diperbarui secara real time setelah operasi insert atau delete itu dilakukan. Nah, jadi tantangan-tantangan ini itu menuntut pemahaman yang teliti. Jadi menuntut ketelitian saya dalam melakukan perancangan program. Nah, selanjutnya adalah langkah kunci atau keputusan desain. Untuk praktikum kali ini, keputusan desain yang diambil itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan room database, di mana ini dipilih sebagai solusi penyimpanan lokal karena ia menyediakan pendekatan yang lebih aman dan struktur dibandingkan dengan SQLite secara langsung. Lalu yang kedua ada menggunakan komponen floating action button, di mana ini digunain sebagai pemicu untuk menambahkan data baru ke dalam database. Nah, pemilihan FAB ini dilakukan karena merupakan komponen UI yang identik juga dengan aksi utama dalam suatu halaman untuk menambah-nambahkan sesuatu, sehingga nantinya user itu bisa dengan mudahnya paham apa fungsinya. Nah, yang ketiga itu seperti kemarin itu pakai recycler view, di mana ini digunain sebagai komponen utama untuk nampilin semua data yang telah disimpan dalam room database. Nah, komponen itu dipilih karena lebih efisien dalam nampilin data yang jumlahnya dinamis, serta itu juga ngedukung implementasi view holder yang mampu ningkatin performa aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap error aplikasi. Nah, setelah pengerjaan saya menemukan sebuah error di mana error ini tuh muncul pada saat menampilkan nilai rating ke dalam komponen text view di adapter. Nah, ini terjadi karena di mana nanti Android Studio itu bakal mengirim pesan error berupa type mismatch atau type is double but car sequence was expected. Nah, ini pesan ini tuh nunjukin bahwa aplikasi itu kan coba masukin data tipe double ke dalam elemen UI yang hanya nerima string. Makanya dia ada pesan error seperti ini. Nah, untuk ngatasinnya Nah, error ini tuh terjadi karena nilai rating di dalam objek movie entity di entity itu kan diinisialisasikan dia dalam bentuk tipenya double. Nah, jadi kalau komponen text view itu dia cuma bisa nerima string, makanya jadinya ada ketidaksesuaian tipe, makanya dia ada error. Nah, untuk perbaikannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu bisa dikonversi menjadi string dengan fungsi toString, atau juga bisa memakai string template seperti yang dapat dilihat di video, dimana di sini saya memakai string template. Nah, untuk tantangan dan kesulitan sendiri itu dalam praktikum kali ini tuh nggak ditemukan tantangan atau kesulitan yang berarti, hanya saja butuh ketelitian untuk melakukan pemanggilan kelas dan juga komponen, dimana ini menyebabkan beberapa error ringan seperti mismatch tadi. Nah, setelah semua diperbaiki,
keseluruhan komponen itu bisa berjalan dengan baik dan dapat membaca room database tanpa masalah. Selanjutnya adalah konsep inti atau konsep utama dalam pertemuan kali ini. Nah, konsep utama dari pertemuan kali ini itu adalah bagaimana sih menerapkan room database sebagai solusi untuk menyimpan lokal di data sebagai penyimpanan lokal di Android. Nah, di mana berdasarkan pertemuan kali ini dapat diketahui bahwa yang pertama, room database. Nah, room database itu digunakan sebagai solusi penyimpanan lokal di Android. Nah, room itu merupakan abstraksi modern dari SQLite yang itu akan memungkinkan untuk pembuatan database lokal dengan cara yang lebih aman, terstruktur, dan juga mudah untuk dipelihara. Nah, room ini terdiri dari entity sebagai representable, lalu ada DAO sebagai pengelola operasi CRUD-nya, dan juga app database-nya sebagai penghubung utama antar komponen ini. Nah, penggunaan room ini juga bekerja bersama coroutine sehingga operasi database itu bisa dilakukan di background thread agar tidak mengganggu performa aplikasi. Room sebenarnya itu juga tetap menggunakan SQLite sebagai dasar penyimpanan data, tetapi ia menyediakan pendekatannya itu lebih mudah karena seluruh proses query-nya itu udah dilakuin menggunakan annotation dan juga fungsi Kotlin. Jadi dia itu nggak berupa query SQL mentah gitu yang dilakukan secara manual. Nah, inilah yang membuat pengelolaan datanya itu bisa jadi lebih efisien dan juga minim dari error. Dengan codingan sebagai berikut, di mana dari kode ini kita bisa tahu nih ada pendefinisian add database. Nah, ini tuh yang buat nentuin tabel apa aja sih yang bakal dipakai database. Nah, di sini hanya ada kan saya tambahin movie entity karena baru pakai satu entity doang. Nah, lalu bagian abstract class itu bakal menjadi pintu utama ke database-nya. Dimana di dalamnya itu ada movie DAO yang digunain sebagai akses table film melalui DAO. Lalu ini ada companion object juga, ada get instance. Nah, bagian ini itu untuk memastikan database itu dibuat satu kali aja selama aplikasinya itu berjalan. Jadi polanya itu menggunakan singleton. Jadi aplikasi itu nggak bakal buat database itu berkali-kali yang bikin boros memori. Nah, selanjutnya itu ada entity. Pembuatan entity itu digunakan untuk mempresentasikan struktur tabel yang disimpan dalam database. Nah, dari codingan ini saya sudah membuat entity untuk movie, menambahkan movie. Dimana seperti dapat dilihat di sini ada add entity. Itu nandain bahwa data kelas ini akan menjadi sebuah table dengan nama movie. Dimana sini ada table name movie. Lalu di sini ada add primary key dengan auto generate-nya true. Nah, kolom ID ini jadi kunci utama, dia akan dibuat otomatis oleh room setiap kali data baru itu disimpan. Makanya pakai auto generate. Lalu selanjutnya ini ada field yang bakal dipakai. Nah, setiap variabel ini tuh pentingnya bakal jadi kolom di table. Jadi semuanya itu bakal nyimpan informasi lengkap tentang satu film. Kalau misalnya di video ini, di proyek saya. Lalu ada DAO, dimana DAO inilah untuk melakukan operasi CRUD. Jadi DAO ini juga jadi penghubung antara aplikasi dengan database, dimana operasinya itu di sini sudah ada yang digunakan. Yang pertama ada add query, dimana add query ini tuh akan mengambil seluruh data film dari table movie yang hasilnya itu berupa list yang berisi semua entitas dari movie entity. Nah, di sini kan pakai select bintang from movie yang menandakan bahwa mengambil seluruhnya dengan perintah bintang. Lalu di sini ada add insert, itulah yang digunakan untuk nambahin data ke database. Jadi pakai fungsi insert. Lalu ada add delete, ini untuk menghapus satu data film dari database yang berdasarkan objek dari movie entity yang diberikan. Nah, jadi secara keseluruhan movie DAO itu bakal nyediain 3 aksi utama untuk data film. Itu ada baca, tambah, dan juga hapus. Sehingga nantinya aplikasi itu bisa ngelola film dengan rapi dan terstruktur melalui room database. Nah, melalui beberapa hal ini, kita bisa paham bahwa room database itu merupakan solusi penyimpanan lokal yang kuat dan juga terstruktur, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada aplikasi yang membutuhkan data persisten meskipun sedang offline. Nah, untuk penggunaan ini kita juga nggak boleh lupa untuk menambahin beberapa pengaturan dependensi. Seperti yang pertama itu ada menambahkan plugin KSP di project dan juga modul, di mana plugin KSP ini berupa Kotlin Simple Processing. Itu dia gunanya untuk
membantu library seperti Room itu untuk ngebuat kode-kode otomatis saat dia ngebuild. Jadi kalau misalnya ada kelas DAO, query helper, dan juga struktur database, itu dia bakal ngebantu mereka untuk ngebuat proses buildnya. Jadi kalau kita nggak pakai KSP, nantinya Room itu nggak bakal bisa ngasihin file-file internal yang diperlukan agar database-nya berjalan. Lalu ada juga ini dependency Room, dimana di sini ada dibuat file Room version 261. Ini cuma variabel supaya versi Roomnya itu mudah diubah dalam satu tempat. Jadi kita nggak ribet ngubah untuk yang lain-lainnya. Jadi dia udah didefinisikan satu tempat aja kalau mau ganti-ganti versi. Nah, ini juga ada nih, kita pakai implementation Android Room runtime. Ini yang akan jadi komponen utama Room, yang isinya tuh logic dasar database seperti buat tabel, kelola koneksi, dan juga menjalani query dasar. Kalau kita nggak pakai ini, nantinya Room itu nggak bakal bisa jalan sendiri, nggak bisa jalan sama sekali. Lalu atau bagian implementasi juga yang bagian Room KTX. Nah, ini itu versi Kotlin extension untuk Room, dimana dia fungsinya itu untuk penggunaan Room lebih modern dan juga nyaman. Dia dukung suspend di DAO dan juga bisa pakai coroutine, sehingga kode itu juga bisa lebih pendek dan bersih. Lalu ini ada KSP Android Room Compiler. Ini yang bakal kerja sama plugin KSP sebelumnya. Nah, fungsi inilah buat generate file DAO, generate query binding, ngecek query SQL saat compile, sama juga ngasilin kode Room secara otomatis. Kalau ini hilang, nantinya query SQL itu bakal dicetak. Lalu Room itu juga nggak bakal bisa ngasilin file DAO otomatis. Nah, jadinya nanti bisa database itu error atau nggak bakal jalan sama sekali. Nah, jadi selanjutnya bagaimana sih hubungan praktikum kali ini dengan materi sebelumnya? Jadi materi mengenai Room pada praktikum kali ini itu memiliki kaitan yang erat dengan materi sebelumnya yang membahas recycler view, adapter, fragment, dan juga view binding. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan udah ambil data dari API yang ditampilin pakai recycler view. Nah, pada pertemuan kali ini konsepnya itu sama, hanya saja diperluas, dimana nampilin datanya itu bukan dari API tapi dari penyimpanan lokal pakai Room database. Nah, alur integrasinya itu sama, tetapi pengambilan data dipetakan ke model dan dihubungkan ke adapter lalu ditampilkan ke recycler view. Dengan pembedanya itu terletak pada sumber datanya yang kini itu dari database lokal. Nah, untuk bukti pengerjaan modul dan latihan, logika program ini kan sudah, dan rancangan penermuka ini kan sudah berhasil untuk menghasilkan aplikasi yang mampu melakukan penyimpanan, pengambilan, dan juga penghapusan data menggunakan Room database. Nah, data ini kemudian ditampilkan secara dinamis pada recycler view dengan pemanfaatan adapter untuk menghubungkan data dengan elemen tampilan. Nah, proses CRUD ini dapat berjalan dengan baik dan perubahan data dapat terlihat langsung melalui pembaruan tampilan recycler view. Hasil akhir dari pengerjaan praktikum ini dapat dilihat pada demonstrasi program berikut ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.